Selamat datang di podcast Ruang Belajar Guru, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan sudut pandang seputar pendidikan, terutama di jenjang sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Sewati, mahasiswa S1 PGSD Universitas Budi Waluyo. Kali ini saya mengangkat satu tema yang sangat penting dan sering menjadi tantangan terbesar di awal tahun ajaran. Temanya yaitu tantangan dan strategi guru kelas 1 dalam menghadapi masa transisi anak dari TK ke SD. Tema ini saya pilih karena saya merasa bahwa masa transisi dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar bukanlah proses yang sederhana. Anak-anak tidak hanya pindah dari lingkungan sekolah yang baru, tetapi mereka juga mengalami perubahan tuntutan, rutinitas, dan cara belajar. Yang tadinya banyak bermain, kini mulai diperkenalkan dengan cara pembelajaran yang lebih terstruktur. Nah, di tengah proses ini, tentunya ada sosok penting yang menjadi pemandu, penyemangat, dan pembimbing. Sosok penting itu adalah guru kelas 1. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru kelas 1 yang sudah berpengalaman dalam mendampingi anak-anak melewati masa awal sekolah atau biasa disebut dengan masa transisi. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Mbak, saya alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang santai seputar masa transisi anak. Nah, sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dulu? Boleh Mbak? Nama saya Kusuma Diati dan mengaji SDN Cibinong 2, Kecamatan Muara Timur. Saya mengajar di kelas 1. Sebelum masuk ke bahasa pertama, saya ingin tanya-tanya dulu ke Gusti. Kalau diingat-ingat bagaimana suasana dari pertama di kelas 1? Hari pertama di kelas 1 itu biasanya anak-anak masih nangis, masih harus ditungguin, malu-malu. Pokoknya penuh dengan tantangan. Nah, guru harus pandai-pandai caranya yaitu bermacam-macam. Misalnya harus pandai-pandai merayu, kita jadi anak, diajak bermain bersama, terus mungkin dikenalkan dengan lingkungan sekolah juga, terus diajak bermain, dan itu keterlibatan antara semua warga sekolah, tidak hanya guru kelas 1 saja, tapi mulai dari guru kelas 1, guru Pak Guru yang lain, PJOK, dari kakak-kakak kelas 2 sampai kelas 6, semua terlibat. Jadi mereka menjemput anak-anak yang kelas 1 tadi diajak bermain, terutama kelas 6 ini, kelas 6. Mereka langsung mengunjungi kelas, jadi mereka menjemput anak-anak sejumlah 28. Jadi ada anak-anak kelas 6 yang mereka menjemput ke kelas masing-masing. Mereka memperkenalkan lingkungan sekolah, ya, betul seperti itu ya. Apakah Ibu punya tantangan yang paling sering muncul ketika menjadi kelas 1? Tantangannya masa awal-awal. Tantangannya anak ada banyak. Tantangannya itu anak jelas anak belum bisa beradaptasi masuk di lingkungan sekolah yang baru, teman yang baru, terus mungkin ada peraturan yang baru. Karena waktu di TK, mereka kan anak-anak masanya masa bermain. Nah, kalau di SD mereka kan sudah ganti, jadi mulai bermain menjadi belajar. Jadi anak biasanya itu belum mau ditinggal. Mereka masih mau ditungguin di kelas, mungkin masih kalau Gusti biasanya memberi waktu maksimal 3 hari, boleh ditunggu di kelas. Setelah orang tuanya, setelah itu boleh ditunggu di luar atau nanti hanya diantar saja. Setelah itu nanti mereka memasukkan anak ke kita. Kalau misalnya sudah gitu itu tapi masih bisa tidur, yang harus dilihat terus ya. Nanti kita gimana caranya anak-anak itu bisa mandiri. Terus nanti anak-anak itu bisa saling bersosialisasi dengan teman yang lain. Biasanya anak-anak 3
3 hari itu masa ya kayak aku perkenalan dulu. Setelah itu nanti ada yang namanya transisi PAUD. Ya itu nanti selama 2 minggu. Jadi mereka betul-betul mulai dari TK masuk ke SD. Ya transisi itu maksud perpindahan dari TK masuk ke TK. Kan masih ada ini apa ya, pengalaman yang di TK masih juga loh. Nah, gitu. Selain strategi yang dilakukan, agar anak-anak cepat beradaptasi. Gitu. Kita harus harus betul-betul bisa pelan-pelan memasukkan anak itu ini. Misalnya kita ayo membiasakan diri. Nah, misalnya ketemu dulu bagaimana, misalnya salaman, mengucapkan salam, ketemu teman-teman juga seperti apa nanti. Terus kita juga mengenalkan misalnya di kelas atau di SD itu sudah ada yang namanya peraturan, kesepakatan bersama, dan nanti anak-anak sudah mulai mengalir dengan sendirinya. Kalau misal menemui anak yang masih belum fokus, masih ingin bermain, masih jadi gimana pendekatan itu menjadi kondisi itu supaya anak itu tidak merasa tertekan. Oh iya. Biasanya kita menciptakan yang namanya suasana menyenangkan di kelas. Atau kita ada pendekatan tersendiri khusus untuk anak itu. Kalau secara keseluruhan kita ya membuat suasana kampung jadi menyenangkan. Karena ada transisi PAUD tadi kan kita nggak langsung belajar, tapi kita dulu lingkungan, terus mencari teman, kemudian anak-anak yang kakak kelas itu juga saling bermain bersama, mengadakan ini misalnya permainan secara bersama-sama. Biasanya begitu. Terus kita mengenakan yang namanya aturan tadi, kesepakatan, mendorong siswa untuk berinteraksi. Ayo kita cari teman dulu. Nah, dari berapa dulu misalnya? Oh, cari teman 2 atau 3 anak. Baru nanti dikenalkan lebih ke kakak kelas. Nanti biasanya itu dibantu dengan kelas 6. Kita memang berkolaborasi dengan kelas 6. Ya, semua kakak-kakak mulai dari kelas 2 sampai ke kelas 6 kita lakukan. Jadi tidak khusus di kelas 1 semuanya, termasuk BPJS dulu ya, atau semuanya kita libatkan selama 1 minggu. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke kelas perkenalan, terus nanti ada kesepakatan kelas, mengenalkan peraturan seperti ini kelas kalau sudah di SD. Apakah ada rutinitas khusus yang dilakukan di awal sekolah? Biasanya kalau rutinitas itu kita yang kita biasakan itu ketemu guru biasanya enggak cuma guru kelas 1, semuanya saat kita ketemu kita mengadakan misalnya salim, mengucapkan salam, baik datang maupun pulang. Itu semua, tidak hanya guru kelasnya, tapi biasanya saat mereka datang kita menjemput mereka. Jadi kita seperti biasanya kita di depan gerbang itu kita memang sudah siap. Itu kalau pas awal-awal sama guru. Terus nanti kalau udah mulai berjalan jadi nanti ada yang namanya buket. Nah jadi nanti kita biasanya Kalau komunikasi dengan orang tuanya saat proses ini. Biasanya kalau kita mempunyai proses kan kita ada grup. Nah grup di kelas 1 khusus. Ya, jadi ada WA grup kelas 1 kita kan komunikasi karena anak kecil itu belum bisa diajak ngobrol. Maka kalau ada misalnya anak-anak mengalami kesulitan apa, kalau rawat dan sebagainya, sakit, kita lihat bulan dulu. Atau bila perlu kita telepon, ya. Atau bila perlu kita bawa WC ke rumahnya, datang ke rumah. Atau mereka wali murid kita panggil sekolah, kita ajak ngobrol.
nanti bagaimana solusinya. Kalau gurunya nggak bisa, kita punya rasa transfer. Jadi kita saling berkolaborasi karena pendidikan itu tidak menjadi tanggung jawabnya guru dan sekolah saja, tapi orang tua dan masyarakat itu lebih penting. Karena tapi tidak terdapat di sekolahan, wali murid dan masyarakat itu menjadi orang berhasilnya pendidikan. Kalau setiap hari itu kita harus membeli habis itu membeli orang tua Kalau setiap hari, kalau yang itu sifatnya umum biasa tidak, cuma paling pulang dan sebagainya. Kalau misalnya itu kok dirasa itu kok mengalami keterlambatan atau bermasalah, biasanya mesti di WA. Kalau nggak WA ya tadi mereka kita undang, kita ngobrol permasalahannya seperti apa. Kalau itu permasalahan keterlambatan belajar, kita akan memberikan. Kalau itu misalnya masalah hubungan dengan anak orang teman, kita juga kita panggil atau kita harus berkumpul sekali. Jadi memang itu menjadi apa ya, kerjasama yang baik ya. Tidak bisa kalau kita itu sendiri kita harus ada itu menjadi apa ya, penting supaya itu pendidikan bisa sukses, bisa berhasil, terutama dalam jangka panjang. Sekarang sudah luntur. apa momen atau pengalaman yang paling berkesan dari Pusri saat mendampingi anak-anak melalui masa-masa pengalaman yang paling berkesan mungkin boleh kalau lucu atau apa Pengalaman yang paling lucu itu biasanya anak-anak pertama-tama itu biasa merasa ada yang nangis karena belum siap masuk, ada yang malu-malu, iya, ada yang karena sudah siap dengan usia tadi, mereka ya bersemangat, enjoy saja. Kadang yang ada yang masih harus ditungguin di kelas sampai Pusri pun mengajar, mungkin masih ada satu orang tua yang menunggu. Itu karena kematangan anak-anak itu berbeda. Jadi satu pribadi itu berbeda. Jadi nggak bisa semua masalah dia. Memang kita harus jadi mereka, bukan mereka yang jadi kita. Jadi kita harus betul-betul menyelamati jiwa anak-anak pasar ini. Oke, luar biasa sekali. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin meminta Pusri memberikan satu pesan atau saran buat kami para calon guru ketika besok semisal diadakan di siswa yang mengalami masalah Ya, yang penting itu Mbak, harus semangat, harus sabar. Kuncinya itu sabar mendampingi anak kelas 1. Dan kita harus jadi mereka. Jadi pola pikir anak-anak kita harus masuk ke dunia. Iya, bukan mereka yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti mereka. Seperti apa ya anak-anak ya? Kita harus betul-betul tahu karakter anak-anak. Yang penting harus sabar. Ya. Ya, terima kasih banyak Pusri sudah berbagi pengalaman yang menginspirasi sekali. Semoga cerita Pusri ini bisa memotivasi kita sebagai calon guru. Kepada para pendengar semua, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Faraswati pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Salam hangat dari saya, belajar dari hati, mendidik dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.